Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan percabangan dan perulangan dalam PHP. Percabangan. Percabangan dalam PHP ada 3. Percabangan if, percabangan switch, dan ternary. Percabangan terdiri dari kondisi dan eksekusi perintah. Lanjut kita ke codingan. Pertama, buka dulu exam. Lalu kita start Apache-nya. Tunggu sampai menyala. Lalu kita lanjut. Di sini saya menggunakan Sublime. Ya, pertama open folder. Masuk ke C, exam, htdocs. Setelah membuka folder htdocs, lalu klik kanan pada htdocs dan klik new file. Save dengan nama percabangan, ekstensinya PHP. Lalu kita buat judulnya. Percabangan. Percabangan if. Di sini kita coba contoh kasus lulus ya. Pertama buka PHP-nya dulu. PHP. Deklarasi. Variabel lulus bertipe data boolean. Lalu kita coba if kondisinya lulus, harus pakai dolar. Lulus, lalu eksekusi perintahnya echo Anda lulus. Lalu kita save, kita jalankan di Chrome. Buka direktori kalian. Tadi percabangan .php. Ya. Nah, akan keluar Anda lulus. Tapi jika kita ganti false, apa yang terjadi? Ya, tidak ada. Karena kondisi lulus tidak terpenuhi atau false, maka eksekusi tidak akan dijalankan. Lalu apa yang terjadi jika kita tambahkan else? Anda tidak lulus. Ya, maka yang keluar Anda tidak lulus. Karena else merupakan default dari percabangan if. Percabangan if juga bisa dibuat menjadi else if atau yang lain jika ada kondisi lain yang harus dipenuhi atau kondisinya tidak hanya satu. Lanjut, kita coba else if, coba ya. Pertama kita komen aja ini biar nggak ganggu. Ini ada contoh kasus seperti ini. Nilai A sempurna, nilai B baik, nilai C cukup. Kita deklarasikan nilai dulu, nilai. Kita isi coba B. Oh, string, jadi harus titik 2. Lalu if, kondisi pertama, nilai, variabel, harus pakai dolar, nilai
sama dengan 2 di sini bukan untuk memberikan nilai atau memasukkan nilai, tapi untuk menyamakan apakah nilai tersebut sama. Apakah variabel tersebut berisi nilai yang sama. Pertama A, mohon maaf. Lalu echo nilai sempurna. Gini aja. Lalu yang kedua, kondisi kedua, else if. Nilai sama dengan B. Maka baik. Lalu yang ketiga, jika tidak ada kondisi lain, maka bisa didevelopkan dengan else. Tapi karena ini masih, kita coba dulu else if dolar nilai sama dengan C. Cukup. Maka apa yang terjadi, kita lihat. Baik, karena B. Lalu apa yang terjadi jika kita ubah ini menjadi E? Tidak keluar apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mengisi defaultnya. Kita isi default dengan else. Nilai tidak terdaftar. Ya, makanya nggak keluar akan seperti ini. Lanjut ke sweet case. Beri judul dulu, sweet case. Buka PHP-nya. Kasus yang sama. Ya, ini kasusnya sama seperti tadi. Tapi kita menggunakan sweet case. Deklarasi nilai. Coba kita isikan A. Sweet case. Variabelnya kita isi sebagai variabel nilai, karena ini sweet case untuk nilai. Pertama kondisi 1, kondisi A. Dan di sini eksekusi kodenya. Kita echo sempurna. Break di sini untuk agar jika sudah kondisi A terpenuhi dan eksekusi dijalankan, tidak lanjut ke case yang kedua. Makanya kita beri break. Case yang kedua. B. Baik. Break. Case yang ketiga. C. Echo cukup. Di sini ada default. Kalau dalam percabangan if bisa disebut else atau nilai default ya. Jadi kalau ketiga kondisi tidak terpenuhi, maka kondisi default yang dikeluarkan. Eksekusi default. Salah memasukkan nilai. Kita coba di browser. Sweet case-nya sempurna. Jika kita ganti ke D, apa yang terjadi? Salah memasukkan nilai. Berarti sweet case-nya sudah. Lanjut ke ternary. Ternary. Pertama kita buat judul. Ternary. Lalu
Lalu buka PHP seperti biasa. Karena ini agak berbeda, maka kita cari kasus lain. Kasusnya jika nilai di bawah 75 maka tidak lulus. Ini kasusnya. Pertama kita deklarasi tadi. Nilai di sini integer, masukkanlah 50. Lalu pertama kondisinya dulu, nilai kurang dari 75, tanda tanya, petik 2. Ini kondisi apabila nilai kurang dari 75 tidak lulus. Apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Tidak lulus 50. Lalu kita coba 100. Lulus. Itu saja untuk percabangan. Sekarang kita lanjut ke perulangan. Perulangan dalam PHP ada 4. For, while, do while, dan for each. Lanjut aja kita ke codingan. Masuk ke Sublime dulu. Kita buka file baru. Perulangan. Kita save dulu. Save. Dengan nama perulangan. Ekstensinya PHP. .php. Beri judul perulangan. Pertama kita akan perulangan for. Perulangan for. Yang pertama, variabel i merupakan variabel untuk membantu perulangan. Pertama adalah nilai awalnya atau batas bawah, batas awalnya. Kita isikan saja 0. Lalu kedua adalah batas akhirnya. Batas akhirnya kita isikan 5. Lalu yang ketiga adalah increment atau kondisinya. Jadi kondisinya akan naik terus dari 0 ke batas akhirnya 5. Ini adalah eksekusi programnya. Di sini coba kita isikan echo string angka kita masukkan variabel i-nya. Maka apa yang terjadi? Ya, angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kenapa hanya sampai 4? Karena dimulai dari 0 dan tidak lebih besar dari 5 atau tidak sama dengan 5. Jika kita di sini membuatnya jadi 1, lalu ini sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini jangan lupa dikasih break agar ke bawah terus ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka echo angka i yang di sini merupakan perulangan yang pertama, kedua, ketiga akan dicetak hingga 5 kali. Dimulai dari angka 1. Kita lanjut ke while. Perulangan while. Ini H2 aja kan. Besaran while. Konsepnya sama seperti for. Tapi di while kita harus mendeklarasikan nilai awalnya di sebelum while-nya itu sendiri. Jadi i sama saja, coba kita 0, masukkan 0. Lalu i
Ini adalah batas akhirnya. Setelah while kita tuliskan batas akhirnya 5 aja. Eksekusi programnya kita tulis echo angka biar sama kayak atas, kita isikan 1 titik komanya jangan lupa. Lalu setelah eksekusi program kita diharuskan untuk memberi kondisi. Jadi di sini increment ini akan selalu bertambah hingga batas akhir. Lalu apa yang terjadi? Ya sama seperti atasnya. While konsepnya sama seperti for. Lanjut kita ke do while. Buat judul dulu. Do while. Sama seperti while, pertama kita harus deklarasi nilainya. Coba 1. Do while. Kita di sini eksekusi programnya. Coba echo coba jangan beda kasus coba. While aja. Ini merupakan batas akhirnya. Nggak usah banyak 5 aja. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, duel akan tercetak 5 kali. Biar lebih jelas coba. Kita kasih klik. Ya, 5 kali. Lalu apa perbedaan while dengan do while? Jika do while, apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka tetap akan jalan tapi hanya sekali. Misalnya kita isikan ini 7. Apa yang terjadi? Ya, hanya sekali. Karena kondisinya tidak terpenuhi. Lanjut kita ke for each. Pertama kita beri judul dulu biar nggak bingung. For each. Ya disambung hasilnya tapi untuk judul dipisah aja. Buka PHP-nya. For each merupakan perulangan untuk array, biasanya untuk array. Maka dari itu kita deklarasi variabelnya harus array. Misalnya alat tulis. Alat tulis. Penulisan array harus diberi kurung buka seperti ini. Pensil. Lalu buku penggaris. Ini adalah array string. Lalu buat for each. Variabelnya alat tulis. Ini nggak usah. Kita buat variabel baru untuk diisi. Variabel cetak. Lalu eksekusi programnya. Kita keluarkan cetak. Jangan lupa dengan BR agar tidak tabrakan. Langsung saja kita lihat di browser. Ya, seperti ini sudah keluar. Jadi for each hanya biasanya digunakan untuk array, variabel, tipe data array. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Silahkan bertanya di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.